Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Usugesho. Tetapi, sebelum lanjut kami ingatkan bahwa video ini mengandung full spoiler. Sebuah ledakan terjadi di area tambang yang menewaskan beberapa pekerja. Keluarga korban dan para pekerja langsung melakukan aksi demo akibat kelalaian perusahaan tambang tersebut. Karena Sakane yang memimpin demo itu, pemilik tambang langsung menawarkan uang agar ia menghentikan para pendemo. Sakane diam-diam menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri dan ia hanya membagikan sebagian kecil dari uang itu kepada Teruko, istri salah satu korban yang meninggal. Namun, Sakane mengambil kesempatan untuk meremas pepaya wanita itu. Semenjak saat itu, Sakane dan Teruko menjalani hubungan perselingkuhan. Hingga pada suatu ketika, mereka dipergoki oleh istri Sakane. Istri Sakane menuntut sejumlah uang agar dia bisa pergi membawa anak mereka meninggalkan Sakane. Akhirnya, Sakane menghabisi nyawa istrinya pada malam itu. Beberapa hari kemudian, Sakane membawa anaknya ke hutan dengan alasan menemui ibunya. Namun, Sakane dengan tega menghabisi anaknya di hutan itu. Saat sedang memeriksa kuburan istrinya di bawah lantai, Sakane melihat salah satu putri dari pekerja tambang yang bernama Hiroko. Karena kecelakaan saat bekerja, ayah Hiroko tidak bisa lagi bekerja, sehingga Sakane memberikan pinjaman uang. Setelah itu, Sakane memberi uang jajan yang cukup besar kepada Hiroko. Karena mengetahui Sakane kaya, gadis itu terus menggoda Sakane habis-habisan. Namun, Hiroko menghindar saat pria itu ingin bercocok tanam dengannya. Setelah itu, Sakane menggunakan uangnya untuk berselingkuh dengan ibu Hiroko. Ibu Hiroko menolak keinginan Sakane yang ingin menikahi Hiroko. Di momen itu,
Ibu Hiroko mencium bau bangkai dari lantai tempat Sakane mengubur istrinya. Setelah itu, Sakane memaksa Hiroko untuk segera menikahinya. Hiroko menolak karena ia sudah mengetahui perselingkuhan antara Sakane dengan ibunya. Ternyata, Hiroko juga sudah berpacaran dengan putra dari pemilik tambang. Meski sudah menjadi bahan gosip warga, Sakane tidak peduli dan ia memilih untuk tinggal bersama Teruko. Ternyata, Teruko juga sudah mendengar gosip tentang hubungan antara Sakane dengan ibu Hiroko, sehingga membuat wanita itu kesal. Beberapa hari kemudian, Hiroko menikah dengan putra dari pemilik tambang. Ledakan yang dibuat oleh Sakane menewaskan Hiroko dan suaminya. Beruntungnya, seorang wanita menjadi saksi kunci sehingga Sakane berhasil ditangkap. Di momen itu, Sakane berniat mengakhiri hidupnya. Polisi memanggil Teruko untuk dimintai keterangan soal istri dan anak Sakane yang menghilang tanpa jejak. Setelah diselidiki, polisi menemukan mayat putra Sakane di sebuah hutan dekat kampung halamannya. Akhirnya, Sakane terbukti telah membunuh 4 orang sehingga dia dihukum 20 tahun penjara. Namun, Sakane berhasil kabur dari penjara. Dengan menyembunyikan identitas dan bekas luka di leher, Sakane melamar kerja di sebuah pertambangan. Di tempat itu, Sakane bertemu seorang wanita muda bernama Wuji. Wuji merupakan seorang janda yang telah ditinggal kabur suaminya. Wuji sangat mencintai suaminya yang kebetulan sangat mirip dengan Sakane. Karena sadar masih menjadi buronan, Sakane hanya terdiam demi menyembunyikan identitasnya. Saat bekerja, Sakane dan temannya diserang oleh pekerja tambang lain. Sakane, yang sudah membunuh 4 orang, sebenarnya mampu melakukan perlawanan. Namun pria itu justru memilih untuk mengalah demi menghindari perhatian polisi. Sakane terpaksa memilih resign dan meninggalkan pekerjaannya di tambang itu. Seorang detektif yang sudah lama mengejar Sakane akhirnya mencium keberadaan pria itu.
Detektif itu meninggalkan nomor teleponnya agar Wuji bisa menghubunginya jika Sakane muncul lagi. Wuji mulai bimbang setelah menyadari bahwa Sakane merupakan orang berbahaya. Meskipun Wuji tahu Sakane merupakan buronan, wanita itu terlanjur jatuh cinta pada sosoknya yang misterius. Sakane berusaha menolak karena ia tidak mau menarik perhatian polisi. Namun Wuji terus mendekati pria itu hingga akhirnya Sakane luluh dan mereka mulai menjalin hubungan asmara. Hingga akhirnya hubungan Sakane dan Wuji menjadi semakin intim. Dengan bantuan peralatan rias Wuji, Sakane berhasil mengubah penampilannya. Sementara itu, kepolisian meningkatkan pencarian terhadap Sakane. Hal itu membuat Sakane lebih sering merias wajahnya untuk mengelabui warga sekitar. Akhirnya, kepolisian mendapat saksi yang melapor karena pernah melihat Sakane. Beberapa hari kemudian, Wuji kembali didatangi detektif di kediamannya. Walaupun Wuji berhasil mengelabui detektif itu, Sakane merasa bahwa ia harus meninggalkan desa itu. Setelah bercocok tanam untuk yang terakhir kalinya, Sakane berniat untuk meninggalkan desa itu. Saat ditinggal sendiri, Wuji yang sudah cinta mati kepada Sakane memutuskan untuk ikut dengannya. Di momen itu, mereka dikepung dan akhirnya Sakane ditangkap setelah 8 tahun pelariannya.
dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.